UTS Public Speaking Tech 37 Action. Halo semuanya, Assalamualaikum. Bagaimana nih kabar para penonton sekalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ilhan Pratama. Dan di video ini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari dibuatnya suatu film. Sebelum di sini ada yang belum tahu film, saya yakin semuanya tahu, ada dari muda sampai tua, saya yakin semuanya tahu ya apa itu film. Oke, kenapa semuanya tahu? Karena menurut saya film dan masyarakat itu sudah menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena film merupakan salah satu cara bagaimana masyarakat mendapatkan hiburan. Tapi apakah tujuan suatu film dibuat hanya untuk hiburan semata? Jawabannya tidak. Dari sudut pandang penonton, film bisa digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan. Karena tidak sedikit film yang membahas tentang kejadian-kejadian bersejarah di masa lalu. Seperti film G30 SPKI yang menceritakan tentang gerakan 30 September PKI. Lalu ada film Schindler's List yang bertemakan di Perang Dunia Kedua yang membahas tentang Holocaust. Apa sih Holocaust itu? Holocaust itu suatu peristiwa pembantaian bangsa Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Lalu ada film Dunkirk, sama-sama film yang mengangkat tema Perang Dunia Kedua. Tapi di Dunkirk, film ini menceritakan tentang evakuasi ratusan ribu prajurit dari pantai Dunkirk. Tidak hanya kejadian-kejadian bersejarah yang bisa kita pelajari dari film, ada juga kehidupan tokoh-tokoh sejarah, cerita-cerita dari tokoh sejarah seperti film Lincoln yang menceritakan tentang 4 bulan terakhir kehidupan Bapak Presiden Amerika ke-16 yaitu Bapak Abraham Lincoln. Lalu ada film Rudy Habibie yang menceritakan tentang perjalanan Bapak Habibie saat menempuh studinya di Jerman. Nah, tidak hanya membahas tentang masa lalu, ada juga beberapa film yang membahas tentang bagaimana di masa depan. Bahkan sampai ada yang berhasil meramalkan masa depan itu bagaimana. Seperti film Space Odyssey yang dirilis pada tahun 1968. Film ini berhasil meramalkan tentang adanya video call. Padahal tahun segitu belum ada video call ya. Lalu ada film Minority Report, itu film tahun 2002 yang berhasil meramalkan teknologi touchscreen. Keren gak sih? Lalu selain menambah wawasan, ada juga nih tujuan dari suatu film, yaitu untuk menstimulasi imajinasi. Menstimulasi imajinasi ini maksudnya seperti apa nih? Jadi kayak misalnya kita nonton film bergenre fantasi atau sci-fi, atau kita contohnya ada di film nonton film Harry Potter. Setelah nonton Harry Potter nih kan kita langsung kayak mikir nih, kayak berimajinasi gimana ya rasanya kalau kita bisa sekolah di sekolah sihir beneran seperti Hogwarts, gimana rasanya kalau kita bisa menggunakan sihir beneran seperti Harry Potter dan kawan-kawannya. Lalu setelah kita nonton film superhero, kita jadi berimajinasi kan, gimana nih rasanya kalau kita punya kekuatan seperti Spider-Man, Iron Man, atau Black Panther. Seru kan? Itu tadi tujuan dari menonton film dari sudut pandang penonton. Tapi bagaimana dari sudut pandang pembuat film, dari sudut pandang sutradaranya, penulisnya, atau produsernya? Yang pertama, yang paling jelas dari sudut pandang pembuat film, tujuan dibuatnya film itu sudah pasti untuk mencari keuntungan. Itu yang pertama, itu yang paling jelas. Tetapi bisa juga untuk menyalurkan ide-idenya dia, menyalurkan imajinasinya dia. Pokoknya menyalurkan isi kepalanya dia salurkan lewat film. Lewat film juga, para pembuat film, para penulis ini juga bisa memperkenalkan seni-seni yang lain itu. Seni tari, seni acting, seni musik, semua berbagai jenis seni bisa kita perkenalkan lewat yang namanya film. Nah, jadi itu dia tujuan dari dibuatnya film. Gak hanya untuk mencari keuntungan atau sekedar hiburan, tapi banyak juga tujuan-tujuan lain dari dibuatnya film. Ya, kira-kira itu semua udah saya sebutin, kira-kira itu aja dulu.
Sekian dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, selesai.